adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, itu apa-apa yang terjadi dengan baginda Nabi itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran bagi umat. Di antara peristiwa ketika beliau baginda Nabi dilahirkan ke alam semesta ini, dizahirkan ke dunia ini, bahwa setidaknya ada 5 perempuan yang berperanan dalam kezahiran Rasulullah ke alam dunia. Yang pertama adalah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Beliaulah yang mengandung baginda Nabi sampai melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah adalah wanita yang paling beruntung karena beliau dipilih untuk menjadi ibu bagi makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Sayyidah Aminah hamil dengan baginda Nabi, mengandung dengan baginda Nabi, beliau tidak pernah merasakan berat apalagi susah. Ya hadikumullah. Sayyidah Aminah kada pernah merasakan susah mengandung baginda Nabi. Beliau cuma merasa aneh karena beliau tidak haid lagi. Itu aja Jesiden awalnya itu. Jadi kalau berat, susah itu tidak dirasakan oleh Sayyidah Aminah. Dan keanehan lagi, setiap malam Sayyidah Aminah selalu dapat mimpi-mimpi indah. Para nabi-nabi datang kepada Sayyidah Aminah, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, datang ke dalam mimpi indah Sayyidah Aminah, menghabarkan bahwa beliau mengandung makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh nabi-nabi yang datang ke dalam mimpi Sayyidah Aminah semua berpesan apabila Sayyidah Aminah melahirkan anaknya agar dinamai dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini wanita pertama yang berperanan besar dalam proses kezahiran baginda Nabi ke alam dunia. Yang kedua, ada wanita yang bernama Syaffa atau Syifa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anha. Syaffa adalah bidan yang membantu proses kelahiran baginda Nabi. Dan Syaffa inilah yang menyaksikan keajaiban-keajaiban ketika Nabi dilahirkan. Dari cahaya yang mengiringi keluarnya Nabi dari perut ibunda Siti. Dan cahaya itu membuat mata Syaffa ini tajam, sehingga Syaffa yang berada di Mekah melihat akan istana-istana Rom dan Kaisar. Hatta nazartu qusurar Rom. Aku melihat istana-istana Romawi yang berada di Eropa sana, dilihat oleh Syaffa. Ini syarat nanti bahwa Nabi, wilayah Islam yang akan dibawa Nabi menyebar sampai ke benua sana. Dan ini dilihat oleh Syaffa. Syaffa melihat. Dan ketika Rasulullah itu keluar
Nabi itu berada dalam posisi sujud, terjatuh ke bumi ini dalam posisi sujud. Disambut tangan syafa, terus Nabi turun ke tanah dalam keadaan bersujud sambil sidin tangan mengangkat ke atas. Isyarat satu. Sambil sujud dahi sidin ke tanah, jari sidin, jari tunjuk ini menunjuk ke atas, isyarat satu Tuhan. Ini syafaat. Yang kedua, yang ketiga, wanita yang berperanan dengan proses kelahiran baginda Nabi itu, proses daripada perkelahiran, perkembangan baginda Nabi itu adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang budak perempuan yang dimiliki Abu Lahab. Abu Lahab itu kakak daripada Sayyidina Abdullah, orang tua baginda Nabi. Abu Lahab ketika dihabarkan bahwasanya Aminah yang merupakan istri daripada saudaranya melahirkan seorang pemuda, seorang laki-laki tampan, Abu Lahab gembira. Lalu karena begitu gembiranya, ujar Abu Lahab kepada Thuwaibah yang memberikan kabar kepada dia, "Ikam Thuwaibahai, kuberikan kepada Aminah untuk menyusui daripada anak kemanakanku." Nah, kegembiraan Abu Lahab ini adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar seorang paman gembira dan kelahiran anak kemanakannya. Sesuatu yang wajar. Tapi menjadi luar biasa karena yang membikin Abu Lahab gembira ini adalah seorang makhluk yang paling dicinta oleh Allah. Maka kegembiraan yang hanya sekali dirasakan Abu Lahab itu bermanfaat, sangat bermanfaat bagi si Abu Lahab. Ketika Abu Lahab itu meninggal dunia, Sayyidina Abbas melihat dengan Abu Lahab berada dalam azab. Namun ujar Abu Lahab, setiap malam Senin, ini malam di mana kita berada saat ini, setiap malam Senin aku, ujar Abu Lahab, diringankan Allah daripada azab neraka. Diringankan Allah dari azab neraka. Sampai-sampai aku bisa mengecup, mengisap air yang sejuk, yang dingin, yang keluar daripada ibu jariku. Dari ibu jari Abu Lahab ini Allah ciptakan lubang sebesar lubang jarum. Di situ Abu Lahab mengisap dan dia merasakan air yang sejuk, yang dingin keluar daripada lubang tersebut. Setiap malam Senin Abu Lahab diringankan azab neraka. Ini orang, dia sangat ingin membunuh baginda Nabi. Dia begitu benci dengan baginda Nabi, sampai-sampai ingin membunuh, membinasakan baginda Nabi. Tapi orang ini di dalam neraka mendapatkan manfaat daripada kegembiraannya yang hanya sekali seumur hidup. Ketika dia diberikan kabar gembira bahwa baginda Nabi telah lahir ke dunia. Padahal kegembiraannya itu karena semata-mata hubungan keluarga, ikatan keluarga. Seorang paman wajar gembira dengan kelahiran anak saudaranya. Sesudah itu Abu Lahab bukan tambah cinta. Ketika Rasulullah dibangkit, diutus jadi Nabi, Abu Lahab menjadi orang yang terdepan dalam memusuhi Nabi, bahkan ingin membinasakan baginda Nabi. Tapi ternyata Allah tetap tidak mensia-siakan kegembiraan si Abu Lahab yang hanya sekali itu. Nah, dari sini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya selama bulan Maulid ini kita tumbuhkan rasa kegembiraan kita kepada baginda Nabi. Kita nampakkan kegembiraan kita dengan bulan kelahiran baginda Nabi.
Kalau perlu kita korbankan sebagian harta kita sebagai bukti bahwa kita memang benar gembira demi baginda Nabi, untuk baginda Nabi, sehingga harta yang ada pada kita terasa ringan kita korbankan untuk membesarkan perayaan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi Abu Lahab dia gembira dengan kelahiran baginda Nabi, dan kegembiraan itu dia buktikan. Dia punya budak. Padahal membeli budak itu dengan harta. Apalagi budaknya ini cantik, muda, Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia berikan itu Thuwaibah kepada Aminah. Untuk apa? Untuk menyusui daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah Thuwaibah al-Aslamiyah itu ada lagi wanita yang berperanan dalam perkembangan baginda Nabi, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, beliaulah yang memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sesudah Halimah Sa'diyah ada lagi wanita yang berjasa dengan baginda Nabi, yaitu Ummu Aiman, budak perempuan daripada Aminah radhiyallahu anha. Beliau sempat memelihara baginda Nabi ketika Aminah ziarah ke kubur Abdullah. Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal di Abwa, dimakamkan di Abwa sana. Maka Ummu Aiman lah yang memelihara, merawat Nabi sampai dibawa ke Mekah dan dipelihara oleh kaki tercinta Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, dari 5 perempuan-perempuan ini, ulama-ulama hikmah mengambil satu pelajaran, mengambil satu intisari, bahwasanya orang yang mengagungkan maulid Nabi, orang yang membesarkan maulid Nabi, sehingga dia rela mengorbankan sebagian harta untuk merayakan maulid itu, walaupun hanya sedikit, Allah akan memberikan 5 keutamaan. Allah akan memberikan 5 keutamaan. Yang pertama, Allah akan memberikan Aminah, keamanan. Aminah itu artinya diambil daripada Aminah ya'manu amnan, keamanan. Tempat, rumah yang dibacakan di situ maulid baginda Nabi, akan Allah berikan keamanan dari bala bencana, baik yang turun dari langit maupun dari bumi, termasuk kecurian, kemalingan, kebakaran, dan macam-macam bencana lain. Itu ujar Imam Suyuti. Kalau misalnya ada orang merayakan maulid Nabi, sesudahnya tiba-tiba kebakaran, padahal rumah itu setiap tahun misalnya diadakan perayaan maulid Nabi, diperiksa bagaimana cara perayaannya. Karena banyak orang-orang yang merayakan maulid Nabi ini kada beradab dengan baginda Nabi, kada beradab dengan baginda Nabi. Di antaranya ni ulun sambetakan lah, di saat orang-orang membaca maulid Nabi, di sebagian tempat di pucuk itu juga saruan-saruan maulid Nabi datang makanan. Ini contoh pesantren diundang membaca maulid. Masuk si pesantren bubun santri ini di rumah, di ruangan tamu, di ruangan muka. Di luar pasang tindak.
nang ditindak makan bulik orang baca maulid. Itu kada beadab lawan Rasulullah. Kada beadab lawan Rasulullah. Dan itu nang disebut bakhil tadi oleh Nabi. Asyaddun nasi bukhla man idza dzukirtu indah lam yusalli alayya. Paling bersangatan orang tu bakhil apabila disebut aku di sisi dia, dia kada ikut bersalawat atasku. Al-bakhil aduullah. Orang pamalar tu musuh Allah. Ura-ura nang itu datang. Ini maulah maulid kada berkah. Kalau kada hendak disabat, kada ada berkah sama sekali. Ya kurang berkah barang, tak halusnya sedikit kata-katanya. Orang-orang baca maulid. Ini disiapakan tindak makan. Bersalawat kada nang makan nang itu. Bebismillah amun nah ya juga. Makan. Jangan lagi merayakan maulid nang kaya itu. Beretaan baca maulid atau tuntung akan membaca maulid hanya khusus makan sama sekali. Tapi ketika maulid belum tuntung, jangan makannya dulu. Itu adab dengan Rasulullah. Adab dengan Rasulullah. Kita disarui orang sagan maulid kalau besaruanlah maulid. Tapi ini nang datang, ini santri-santri, ulun ada beberapa kali saruan. Nang kaya itu caranya, hati ini asa tepukul ulun. Cakaan apa ulun bulik. Kita membaca maulid, kita memuji Rasulullah, kita bersalawat. Orang-orang di luar diberi makani, bulik inya. Itu saruan maulid kah, saruan mulut kah? Ulun ngatakan benar ini bila nangka itu aja saben tahun orang itu tuh kadon terima lagi. Mengundang. Lain kalau misalnya nih kami nang baca maulid dahulu nah, habis akan maulid hanya makan bayi-bayi nyamannya. Atau bulikakan bubuhan pesantren dahulu. Hanyar saruan makan aja lagi itu it'amut ta'am bepahalan itu. Bepahala it'amut ta'am. Datang orang beri makani bepahalan itu. Tapi di saat sudah selesai maulid, waktu membaca maulid itu jangankan makan, tang tumbuh-tumburun itu, bepandir biasa aja mengkawa jangan. Kayak kita nih cucuk aja lawan Nabi itu kadesin mimpian lagi. Kita juga kada beadab lawan sidin. Ya walaupun kita kada pernah bermimpi lawan Nabi, kada pernah melihat Nabi di dunia nang ini, paling tidak kita nih jangan termasuk golongan orang nang kada dapat syafaat sidin hari kiamat. Maka orang-orang bakhil itu dapat ancaman dari Nabi sudah. Dapat ancaman dari Nabi bahwa orang-orang bakhil itu kada cagaran melihat Nabi hari kiamat, apalagi dapat syafaat Nabi. Wailun liman lam yarani fil akhirah. Celaka bagi orang yang kada melihat aku di akhirat, ujar Nabi. Amun sawat di akhirat tuh kada melihat Nabi, apalagi dapat syafaat Nabi. Aisyah takajud, ada umat sidin nang kada cagaran bertamu Nabi di akhirat. Siapa wahai baginda? Ujar Nabi, al-bakhil, orang nang pamalar. Pamalar nang mana? Samuan pamalar, cuma nang paling ditekankan Nabi nang pamalar di sini adalah man idza dzukirtu indah lam yusalli alayya. Orang yang apabila disebut namaku di sisi dia, lam yusalli alayya, dia tidak bersalawat atasku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bujur saja merayakan maulid, mengagungkan maulid, kita akan dapat 5 keutamaan. Yang pertama, aminah, keamanan tadi. Aman rumah kita.
kada cagaran ada bencana, kada cagaran ada perkara nang kada nyaman di hati, kada nyaman dilihat mata, baik nang turun dari langit ataupun dari bumi ini. Allah menjaga akan berkat maulid baginda Nabi. Nang kedua, orang yang merayakan maulid itu dengan catatan nang bujur, perayaan maulidnya beradab dengan baginda Nabi, Allah akan memberikan dia Thuwaibah. Thuwaibah. Apa Thuwaibah? Itu tasghir daripada thawab, pahala. Pahala yang besar, ganjaran yang besar. Ganjarannya apa? Ganjaran di dunia, harta nang dikorbankan tu berlipat ganda kaina. Berlipat ganda. Mati orang bahari itu ada kalau nang bunga rampai. Jadi bahkan guru kita di Gampa itu sidin baik jadi sidin duit nang itu nadiolah pipikat untuk magnet mendatangkan duit-duit nang lain kakawanannya sekira anu kita. Jadi duit nang perayaan maulid tuh bila ada orang berbagi duit tuh simpannya aja duitnya buat kasalipi kah kakandung kah ulah pipikat buat disalipi kah jangan dilanjakan ulah pipikat aja. Insyaallah duit kada mau habis. Nah ini bujur nih kada mahalabio ada. Nyaman datangkan duit nang datang nang kakawanannya di kiaunya, kakawanannya di kiaunya. Saya kira kasalipi kita. Itu bujuran itu. Nih kada mahalabio, kada bagaya. Alhamdulillah kita imba dipadahi guru tuh kita gawi sampai wayah ini kita kada pernah kesulitan duit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Belum pahala di akhirat. Pahala di akhirat apa? Syafaat baginda Nabi. Di dunia dapat ganjarannya sudah harta berlipat ganda datangan kena. Di akhirat syafaat baginda Nabi didapat. Kemudian lagi ganjaran yang ketiga, orang yang merayakan maulid itu dapat apa? Dapat syafa. Syafa itu syifa, kesembuhan. Kesembuhan. Ada orang dipunis kanker stadium 4. Jadi dokter-dokter menyarah kada kawa diobati lagi jadi dokter. Dan kebetulan orang ini anti maulid. Anti maulid. Nah lalu begitu bertambah ke rumah sakit, bertambah ke sini ada mau berubat pulang sampai ke luar negeri kada mau ampi. Akhirnya ada menyarankan sekira memakan artinya nasi maulid Nabi. Nasi maulid Nabi. Nah di waktu itu masih hidup Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Jakarta Kuitang. Nah, jadi kan Habib Ali Al-Habsyi ini sidin murid langsung daripada Habib Ali pengarang Maulid Habsyi ini tuh nah. Jadi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini murid daripada Habib Ali Siwon. Nah, jadi sidin merayakan Maulid Habsyi di Jawa besar-besaran. Ada si orang anti Maulid ini berpenyakit nang menyarahan dokter sudah kada kau diobati kada kau ditambahi macam-macam. Disaranakan nurang coba pangjurang ikam memakan nasi maulid. Datangai kano Habib Ali beilang nih hendak adakah nasi nang bakas maulid Nabi. Ini sudah nang 2-3 hari hanya datang. Jadi Habib Ali habis sudah nasinya. Habis nasinya.
Takuni pembantu, ada kan nasi kalau bahas nang di kulkas kah dingin nang apa artinya nang kada habis kan dibuka kulkas. Dada ujar si pembantu. Ada semalam tuh, cuma tuh dibuang ke wadah sampah sudah. Dibuang ke wadah sampah. Nangaran si orang ini urnya anti maulid nih. Tapi nangaran sudah menyarah, sudah dokter macam-macam. Diambilnya nang di wadah sampah. 2-3 hari makanan tuh. Lalu kan dikaringakan, ini nasi basi kan. Nasi wadah sampah. Nah, dijadikan nasi aking. Dimakan. Ampih penyakit kanker itu. Ampih. Nah, semenjak itu lalu urana anti maulid tadi, setiap perayaan maulid dia hadir. Asal tadi nang merayakan maulid ini beradab dengan Rasulullah. Ini siapa tadi yang namakan maulid tadi? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, zuriatnya Rasulullah, seorang wali besar, murid wali kutub. Setiap malam berdapat Rasulullah. Setiap majlis sidin, setiap maulid sidin hadir Rasulullah. Ai hendak ada berkah. Jadi orang-orang yang berpenyakit, nang asa penyakitnya sudah artinya sudah ngalih ditambahi, rayakan maulid. Tapi bujur-bujur beradab, bujur-bujur artinya kayak apa perayaan maulid yang disenangi Nabi. Jalanakan itu, minta kepada Allah dengan syafaat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah agar disembuhkan dari penyakitnya. Amun merayakan maulid nang sistem nang ujar ulun tadi, niat sekira ampih berpenyakit bisa menambah penyakit nang kayak itu. Yang keempat, keutamaan orang yang baca maulid itu akan diberi Allah halimatus sa'diyah, as-sa'diyah, keberuntungan, kebahagiaan. Orang yang bujur-bujur merayakan maulid itu dapat kebahagiaan dari Allah. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 daripada tanda orang itu bahagia. Antakuna zaujatuhu salihah. Istrinya salih. Atau lakinya salih. Pasangannya orang salih. Itu tanda orang itu bahagia. Yang kedua, wa auladuhu abrara, anak-anaknya itu bakti. Kadada nang memusangakan inya, kadada nang membuat inya susah. Nang ketiga, antakuna ikhwanuhu sulaha, kakawanannya orang saleh. Nang keempat, ayyakuna rizquhu fi baladi, rezekinya di benua aja. Ujar orang bahari kada sampai menyeberang laut. Banyak orang-orang yang menyasah rezeki itu sampai ke Jawa, tapi pisah anak bini. Ini rezeki di benua aja. Lawan anak tak kumpul, lawan bini tak kumpul, lawan keluarga tak kumpul, itu tanda orang beruntung. Apalagi keempat-empatnya ada pada inya, beruntung benar nih toh. Nah, bila hendak nito agungkan maulid Nabi dengan cara yang benar dan beradab. Nah, nang kelima, orang yang merayakan maulid Nabi dengan benar dan beradab diberi Allah apa? Ummu Aiman. Aiman minal yumni ay al barakah. Keberkahan. Apa yang dimaksud berkah? Ziyadatul khairil ilahi. Bertambah-tambah kebaikan Tuhan. Kebaikannya bertambah. Ibadahnya bertambah. Kebahagiaannya bertambah. Taatnya bertambah. Semakin Tuhan, semakin tambah taat. Semakin bertambah umur. Semakin tambah ibadah. Itu orang yang berkah hidup. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taat.
Jadi keberkahan itu nang penting benar kita cari. Bertambah-tambah kebaikan. Mana-mana nang Allah berikan kepada kita daripada taufik, hidayah, iman, Islam, ditambahi Tuhan terus. Iman kita semakin kuat, semakin tua umur semakin kuat iman, semakin bertambah usia semakin bertambah ibadat lawan Tuhan. Nya ada jo manusia ini makin bertuha makin beruyuh, makin berlepah. Mituha sudah. Tetap aja kemana-mana berselaur handap, jujuk, tuha sudah, huban bahambur sudah batu kuhur-kuhur, awak pingkur. Tetap aja di gardu, nah gantungan dum, nah. Kada ingat dimati. Nah 5 macam tuh. Kadang kada perlu banyak, kada perlu banyak kita, kada perlu harus ratusan yang hadir, kada perlu harus jutaan kita keluarkan. Nah, disinilah lalu majelis taklim kita hendak memberikan kesempatan kepada jemaah zikir nang kada mampu merayakan maulid di rumah, paling tidak kita mengadakan bersama-sama. Ya kita 2 bungkus sehari, 2 bungkus seminggu. Sekira apa? Sekira kita ini termasuk orang yang merayakan maulid baginda Nabi. Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Siapa menafkahkan sadirham untuk maulid Nabi, seakan-akan dia menafkahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi kana rafiqi fil jannah. Ujar Abu Bakar Siddiq, siapa menafkahkan 1 dirham untuk maulid Nabi karena cinta dengan Nabi, kana rafiqi fil jannah, adalah itu orang rafiqi fil jannah, temanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, kita dijadikan Allah sebagai umat yang bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari Jumat ini majelis kita kedatangan tamu, insyaallah bila kada Habib kada ngarannya nah. Insyaallah jadi hari Jumat ini ada tamu dari luar, Habib, dan malam Senin pun insyaallah ada tamu juga dari luar. Dan sekaligus kalau tuh minggu terakhir kah maulidan, malam Senin akan datang tuh. Al-Fatihah.